Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi video kita pada hari ini mainly adalah sebuah reminder ya. Reminder apaan bang? Reminder besok tanggal 12 Agustus dan tanggal 15 Agustus. Nah, buat lo yang menyimak video TCI dengan baik, benar-benar ditonton dari awal sampai akhir, harusnya sih sudah tahu ada apa di tanggal 12 dan 15 ya. Nah, buat yang sudah tahu, ini adalah reminder. Buat lo yang belum tahu, ya berarti antara lo belum nonton TCI atau nontonnya setengah-setengah nih. Nah, jadi gue pengen bikin video ini supaya tidak lagi ada alasan, aduh bang, gue kelewat bang bagian reminder lo yang itu, aduh bang, gue nggak tahu. Nah, udah nggak mungkin harusnya, karena gue udah bikin satu video spesifik mengingatkan tanggal 12 dan tanggal 15 Agustus. Ya. Nah, jadi itu mainly video kita pada hari ini. Selain dari itu, kita akan bahas juga mengenai Huobi, ya, dan kita bisa ngapain jadi Huobi. Tapi itu nanti di belakang. Fokus kita sekarang ke edukasinya dulu, ya. Sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin untuk bagian Huobinya lebih ke update lah, ya. Nah, seperti yang sudah tahu, di TCI itu tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi semua konten yang kita berikan di TCI ini gratis, tis 100%, tidak ada yang bayar seperak pun, ya. Loh, kok bisa gratis bang? Gimana caranya? Ya caranya kita bekerja sama sebanyak mungkin dengan exchanger, dengan lalu juga dengan platform seperti Huobi, ya. Supaya apa? Supaya lo bisa mendengarkan konten-konten di TCI tanpa harus bayar sama sekali, tanpa ada beban sama sekali, begitu, ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk bantu TCI, ya bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah. Sekali lagi, tidak ada yang wajib, ya. Tapi bila lo menggunakan link reflektor di bawah, itu secara langsung membantu perkembangan dari TCI, ya. Sip, langsung aja kita masuk ke yang pertama dulu nih, urusan tanggal 12 Agustus. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, tanggal 12 Agustus itu lagi-lagi urusan tarif. Loh bang, bukannya tanggal 7 kemarin udah beres bang, ini apa lagi? Nah, yang tanggal 12 ini spesifik antara US dengan China. Yang tanggal 7 tuh secara keseluruhan lah, ya, dengan Uni Eropa lah, dengan Indonesia lah, dan lain-lain. Itu udah beres ya. Nah, yang dengan China itu deadline-nya nanti tanggal 12 Agustus alias besok, ya. Nah, ini gimana nih Bang? Ya, efek sebelumnya gimana? Efek sebelumnya belum diputuskan aja, market banyak yang muntah darah kan? Ya, bukan, dan ini bukan cuma kripto ya. S&P 500 pun di masa-masa itu muntah darah karena drama tarif ya, terutama US dengan China begitu ya. Nah, kali ini udah masuk lagi ke deadline. Terakhir gimana Bang? Terakhir newsnya, ya, China ingin ada extension. Ya, walaupun dia nggak ngomong secara langsung ya, tapi dia memberikan sinyal ya kalau bisa ini diperpanjang nih deadline kita gitu ya. Nah, tetapi permasalahannya ini tinggal berapa jam lagi kita sudah mau menuju ke tanggal 12 Agustus. Masih belum ada berita diperpanjang. Nah, ini gimana nih? Ya. Nah, sementara di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini statement dari Chris Weston ya, Chris Weston ya. Dia itu adalah seorang head of research di Pepperstone. Nah, dia menyatakan apa? Dia menyatakan the market has fully priced in the idea that we're going to get an extension. Jadi market itu menurut si Chris ya, buat yang nggak tahu, Pepperstone ini adalah suatu perusahaan yang mostly geraknya tuh di brokerage lah ya. Ini salah satu broker besar di di Aussie. Gue juga sendiri pernah pakai dulu Pepperstone ya. Nah, jadi dia menyatakan bahwa menurut dia ini market sudah nge-price in akan mendapatkan extension. Nah, gimana kok sampai ternyata tidak ada extension? Sampai besok ternyata ada keputusan dan keputusannya nggak bagus. Kalau ternyata keputusannya balik lagi seperti 3 bulan lalu, ya kita punya potensi market bisa drop dengan signifikan lagi, which is bad ya. Nah, tapi balik lagi kita masih ada waktu sampai tanggal 12. Ya, kita lihat apakah akan ada surprise ya, tiba-tiba ada extension lagi or something. Well, if that happens, that's good. Ya, tapi permasalahannya kita nggak tahu kan. Nah, ya. Nah, yang kedua, ini urusan Trump dengan Putin. Ya, jadi pada tanggal 15 Agustus nanti, which is bentar lagi juga ya, kurang dari seminggu lagi ya, akan ada meeting antara Trump dengan Putin. Ya, untuk apa? Untuk ngomongin urusan perang Rusia-Ukraina yang belum beres-beres juga sampai sekarang. Ya, dan ini akan diadakan di Alaska. Kenapa di Alaska? Ya, karena itu cukup dekat dengan Rusia, gitu. Ya. Nah, ini duaan lagi juga ada potensi bisa membuat bisa membuat jadi bom fundamental lagi, dan kali ini bomnya itu mungkin bisa literal juga ya, secara fisik begitu, which is not good ya. Karena sebelumnya kan ya udah
Mereka konflik, Rusia dengan Ukraina kan. US paling hanya ikut dalam politiknya saja. Tapi kalau sampai si Trump, ya kita tahu Trump kadang-kadang orangnya suka sedikit teler juga ya, sedikit mabok ya. Kalau sampai ternyata ini duaan malah jadi perang terbuka, Rusia dengan US ada benar-benar perang secara langsung, wah, no bueno, not good. Dan itu tentunya nggak akan bagus juga untuk market. Nah, jadi ya kita dalam kondisi yang cukup bikin keringet dingin sebenarnya ya. Ya kita belum tahu hasilnya seperti apa. Ya, tapi gue akan mengingatkan bahwa kita ada dua hal penting ini dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Ya, nah solusinya gimana bang? Solusinya sebenarnya ya bisa dibilang terjawab oleh salah satu komen yang tadi gue sempat lihat ya. Ini dari nggak tahu bro atau sis Rama ya. Jadi gini, gue bacain aja. Ngikutin yang katanya jago teknikal, sibuk nyuruh limit order di 110 lah, di 107 lah, katanya ada liquidation di 107K lah, ujung-ujungnya nggak dapet. Emang paling bener DCA ngikutin Bang Toshi, udah the best lah, emang strategi lu bang. Ingat, strategi, bukan karena gua meramal akan begini begitu. Nope, the key adalah kita DCA saja. Ya, toh kalau sampai turun ya sudah. Kalau sampai turun di sini kan ada struktur nih 117.000, ada EMA 20, ada EMA 50, ada 111.000 dan seterusnya. Ya tinggal di DCA. Dan gua tanya deh, buat elu yang DCA bersama-sama TCI di masa-masa ini ya sampai ke April, gimana perasaannya? Happy nggak? Ya, happy lah. Ya, lu dapat berapa nih? Lu dapat kalau bareng-bareng ya, kita kan paling rendah tuh dapat di MA 50 ya. MA 50 tuh di sini nih. Nah, buat lo yang bareng-bareng sama TCI, DCA di sini, ya congrats. Profit sekarang tuh udah 58,51 ke harga running. Begitu. Jadi, ya simple. Kita kan udah jelasin, safety belt kita adalah EMA 50 di weekly. Selama EMA 50 di weekly masih menjadi support, ya sudah. Target kita adalah kuartal 4 tahun ini. Antara November atau Desember. Secara statistiknya, ya di situ, November atau Desember. Begitu. Ya. Tapi bang ini gimana bang? Ada begini begitu? Ya sudah, biarkan saja. Itu adalah taktik yang sudah kita bahas dari kapan-kapan begitu. Nah, jadi semoga ya lu tinggal konsisten aja begitu. Dan jangan kalian jadikan ini sebagai kasino kalian. Ya maksudnya gimana bang jadiin kasino? Ya kemarin kan banyak tuh yang jadi kayak dijadiin kasino nih ya. Bom-bom fundamentalnya jadikan kasino ya. Di sini di tanggal 31 dan 1 Agustus. Banyak yang tebak-tebakan BTC akan ngepam ya. Ada yang bilang wajib harus sampai ke 160.000. Sampai nggak? Ngedam tuh. Ya, alasannya kenapa? Karena Trump udah bilang Jerome Powell udah siap untuk menurunkan interest rate. Taunya nggak turun tuh. Tarif jelek tuh. Bah. Terjun payung kan. Wah, hancur. Mantul dia akhirnya berhasil mantul di MA 50. Naik ke atas. Di tanggal 7 Agustus. Nah, tarif mau keluar. Di situ ada lagi yang tebak-tebakan. Nah, ini. Yang tebak-tebakan ini nih. Harus ke 110, 107 lah. Bahkan ada yang ngomong di bawah 100.000. Dapat nggak? Nggak dapat kan? Nah, ya itu. Ya, berjudi di market. Ya. Main kasino di market. Ujung-ujungnya apa? Ngelong di sini mati, nge-short di sini mati juga. Ya udah, jangan buka posisi berharap fundamental akan ngikutin keinginan lo. Jangan, ya. Jadi itu solusinya sebenarnya, ya. Nah, ini gue spesifik bikin satu video khusus supaya kalian tidak melakukan ini, tidak berjudi, ya. Sekali lagi, solusinya seperti yang dikatakan oleh Bro atau Sis Rama di sini, ya. DCA, udah. Tapi bang, gue kemarin salah sih bang. Lu kan udah bilang nih suruh DCA, di sini DCA, di sini DCA. Ethereum, apalagi Ethereum dapat banyak DCA. 1, 2, 3, 4 ya. Tapi gue bandel bang, gue nggak ngikutin, gue nggak beli. Kalau sekarang tiba-tiba nih bang, besok ternyata hasilnya bagus bang, terus ngepump, nasib gue gimana? Ya udah, berarti nasib lu nggak punya posisi. Loh, bang itu bukan solusi dong. Ya nggak bisa seperti itu. Lu maunya gimana? Maksain beli di resisten? Hah? Terus kalau sampai turun lu panik selling lagi gitu. Ya kan? That's not a solution. Nah, jadi kalau sampai lu kemarin udah dikasih banyak kesempatan dan tidak memanfaatkan kesempatan itu, ya lu harus belajar dari kesalahan lu dengan ya lu nikmatin rasa sakitnya gitu. Aduh, salah ya. Kemarin harusnya waktu koreksi beli gitu. Ya. Ya udah begitu aja caranya, ya. Nah, semoga nggak ada lagi yang nanti nih kalau sampai amit-amit besok nggak bagus, ternyata tiba-tiba drop, udah nggak ada lagi cerita, bang gimana ya bang, gue kondisinya minus besar bang, kenapa beli di resisten? Moga-moga nggak ada lagi seperti itu, karena gue udah specifically bikin video sebelum ada dua bom fundamental ini, ya. Kita nggak bisa lihat masa depan, ya. Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan semua senarionya, ya.
Dan ya cara terbaiknya apa? Dengan cara DCA begitu. Ya, walaupun DCA sering dihina-hina, cara trading goblok dan lain-lain. Faktanya udah banyak sekali orang yang membuktikan. Banyak sekali hari ini komen ya. DCA bener ya bang, nggak pusing, nggak stres, profit. Yes, and that's very simple kan, enak sekali, simple untuk dilakukan. Tapi mau atau enggaknya itu di tangan lo, gitu. Ya, sip. Sekarang kita akan bahas mengenai Wobby. Di Wobby ini ada apa aja sih? Tentunya kalau ngomongin Wobby, hal pertama yang keluar dari otak kita pasti adalah AI. Ya, dan ya lagi-lagi Wobby bukan nama yang asing, kita sudah sering sekali kita bahas dan kita juga udah pernah beberapa kali coba gitu ya. Nah tapi baik lagi buat yang tidak tahu, gue akan bikin TLDR-nya. Simpelnya Wobby ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Ada juga spotnya, tapi spotnya lebih ke meme coins begitu ya. Tapi in general ini lebih ke futures begitu. Nah, tetapi nggak cuma sekedar futures aja. Di sini mereka itu ada AI yang base-nya itu on ChatGPT-4 ya. Nah, mainly mereka itu akan bisa memberikan AI signals. Nah, AI signals ini ada berbagai macam jenis begitu. Kayak kita bisa lihat di sini ada yang resikonya cenderung rendah, ada yang resikonya medium, ada yang resikonya tinggi ya. Dan juga di sini bisa berbagai macam juga aset. Ada yang cuma BTC aja, ada yang dicampur alts dan banyak lagi gitu ya. Mainly di situ. Mainly mereka itu AI-nya dipakai untuk menjadi AI body atau AI signals begitu ya. Nah, tapi ke depannya mereka juga akan ada banyak produk-produk lain begitu seperti Copilot dan juga X-Ray. Nah, di mana Copilot dan X-Ray ini dia membantu kita secara pasif. Kalau yang ini kan aktif nih, kita pilih yang mana gitu ya. Dia memberikan suggestion, mana yang cocok kita buka begitu. Nah, kalau untuk yang Copilot dan yang si satu lagi itu X-Ray ini lebih ke pasif. Jadi dia akan kalau Copilot tuh dia akan memberikan kita suggestion begitu sesuai dengan namanya. Kalau lu pilot kan lu ada Copilot lu bisa membantu lu misalkan ngasih tahu radar lah, ngasih tahu kondisi kapal lu seperti apa, ada rusak apa dan seterusnya. Nah, gitu. Ya dia kalau dalam konteks trading berarti dia akan mungkin memberikan saran buat TP ya atau SL di berapa. Misalkan ada momentum baru atau ada news baru nih yang mungkin kita nggak perhatiin sebelumnya. Nah, dia bisa memberikan notifikasi bahwa lebih baik seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang si X-Ray ini paling gampangnya gue bayangin tuh kayak lu lagi mau skripsi. Nah, ini adalah dosen pembimbing lu begitu. Nah, lu dikritik dulu nih. Wah, dicoret-coret tuh ya isi your paper semua lu coret-coret tuh. Salah nih, begini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, untuk di Wobby sendiri ya, kalau kita mau buka secara manual juga sebenarnya bisa gitu. Jadi cocok buat semua jenis sih ya. Buat yang pengen coba AI bisa, buat yang pengen langsung trading futures juga bisa karena lo bisa buka secara manual begitu ya. Tapi mungkin yang di sini tambahan yang uniknya lo bisa manual dengan lo misalkan minta set AI buat TPSL begitu ya. Nah, selain itu juga yang tentunya menarik dari Wobby ini adalah mereka itu ada rebate voucher ya. Nah, rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link reflektor di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto ya, sebenarnya lebih gampang pakai link di bawah sih karena kalau masukin gini takutnya salah tulis gitu kan ya. Nah, lo apply code-nya dari 100 menjadi 250 USDT dalam bentuk rebate voucher. Jadi buat lo yang mungkin sering komplain, aduh bang, ini kadang-kadang di platform ini mahal ya bang, CV-nya dan lain-lain. Nah, ini lo bisa nggak usah bayar fee dulu sampai 250 paling mentoknya. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke ke terminal kita dan kita akan lihat gimana sih sebenarnya cara bukanya, gampang nggak, dan mungkin lebih detailnya kita akan lihat juga ya lebih ke secara teknisnya seperti apalah ya. Oke, nah setelah kita login kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Untuk yang bagian terminal di sini yang paling kiri ya, ini sebenarnya kita seperti trade manual aja. Itu seperti kita trade di berbagai macam exchanger lain gitu, nggak ada bedanya. Paling mungkin yang sedikit berbeda adalah ada pilihan untuk men-set TP atau SL triggers dengan AI gitu ya. Nah, untuk AI agents, nah di sini seperti yang gue sudah tadi tunjukkan di depan, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile kita masing-masing ya. Nah, ini ada dua jenis pilihannya. Yang pertama kita pilih secara manual mana yang cocok buat kita gitu ya. Misalkan nih, kita cenderung konservatif. Udah nih, si Mami aja. Kenapa? Karena si Mami ini secara resiko kecil, ini berarti ngomongin leverage-nya nggak besar, dan hanya di BTC saja. Jadi udah double safe ya. Secara leverage kecil, plus dia di aset yang lebih less volatile gitu ya. Kita bisa pilih, and then, nah di sini dua pilihan nih. Kita bisa klik auto trading, atau kita buka secara manual. Nah, yang manualnya sebenarnya enak nih, jadi hybrid. Misalkan, lu udah punya SOP sendiri, tapi lu pengen coba AI-nya misalkan. Nah, lu cari mana yang paling mirip misalkan sama SOP lu gitu. Kita ambil contoh aja ya di sini.
Misalkan kita ngerasa, oh ini cocok nih ya. Kita buka, gimana caranya? Tinggal kita klik, pup, ya, langsung otomatis kebuka posisinya seperti ini ya. Kalau yang auto trading itu 100% kita berikan kontrolnya ke si AI-nya ya. Plus minusnya ya otomatis kalau yang secara otomatis semuanya ya untuk yang si bagian auto trading ya lu tidak ada campur tangan sama sekali begitu ya. Walaupun sama-sama ada TPSL-nya ya. Jadi secara resikonya cenderung terjaga lah begitu. Ada risk management-nya gitu. Jauh lebih mending dibandingkan dengan lu asal klik-klik coba sendiri begitu ya. Dan ya kalau buat yang manual yang lu bisa pilih dulu ya keenakannya adalah lu bisa mencari yang mungkin lebih mirip sama SOP lu begitu. Nah, lu bisa pilih mana yang lu pengen coba gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya dan tentunya sekali lagi seperti yang gue bilang tadi ya, lu bisa sesuaikan dengan risk profile lu masing-masing. Kalau lu konservatif sekali ya si Mami, misalkan lu di tengah-tengah ya boleh misalkan si Carlos gitu. Dan ada banyak lagi, bahkan sampai ada yang unik nih. Ada yang ini namanya Astra nih, dia katanya akan menggunakan Celestial Guide. Ya, ini jujurnya gue nggak tahu specifically gimana SOP dia ya, tapi ya ada lah begitu. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan risk profile lu masing-masing ya. Nah, selain dari itu juga ya selain dari kita trading manual dan AI agents, mereka juga di sini ada meme pool dan prediction. Nah, untuk meme pool ini basically kita seperti beli spot. Nah, tetapi keuntungannya apa? Keuntungannya kita beli spot tapi rasa DEX begitu. Jadi kita bisa lihat ada berbagai macam meme coins yang mungkin secara market cap masih kecil dan masih ada potensi kasarnya buat ngeboom begitu ya. Nah, tapi baik lagi, ini memes. Jadi ya jangan sampai kegedean juga begitu ya. Gua sarankan untuk portofolio kita ya itu maksimum di 10% yang resiko tinggi seperti memes, pre-sale dan kawan-kawannya itu maksimum di 10%. Dan lebih baiknya untuk orang yang sudah actually profit. Jangan yang kasarnya lu baru masuk atau apa-apa, wah isinya meme semua. Nah, itu adalah kategori orang yang paling banyak minus di market biasanya seperti itu. Ya, jadi boleh punya memes tapi jangan kegedean gitu. Nah, selanjutnya predictions ini jujurnya gue pribadi sih nggak terlalu suka pakai ya, karena ini lebih ke ya sesuai dengan namanya kita memprediksi aja gitu, karena ini hanya semenit, jadi mau dibilang analisa juga sulit begitu. Tapi ya buat lo yang suka ada gitu ya. Sip. Itu aja sih kurang lebih untuk Wobby. Jadi quite easy dan ya bisa sesuai yang lu pengen. Lu pengen misalkan lebih ke trading manual aja bang, nggak apa bang. Yang penting gue bisa pakai link referral lu misalkan untuk kebantu TCI. Gue biasa memang sudah sering trading futures juga. Ya lumayan lah bang. Di sini ada rebate voucher jadi nggak usah bayar fee. Nah boleh pertimbangkan seperti itu. Nah buat lu misalkan pengen coba lagi AI ya, pengen pakai AI untuk buka posisi. Nah ya bisa juga dengan AI agents begitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk Wobby ya. Dan sekali lagi ya kalau gua sih mengingatkan aja ya bahwa tidak ada yang wajib semuanya ya, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah ini sangat membantu perkembangan TCI begitu. Dan ya sekali lagi TCI itu gue sengaja nggak mau membuka kelas begitu, nggak mau buka kelas ya, karena gini, kalau kita udah buka kelas misalkan nih ya, kita udah buka kelas, pasti otomatis akan selalu ada conflict of interest. Mana konten yang diberikan gratis, mana konten yang berbayar. Nah, kalau udah kayak begitu, gua rasa akan jadi tidak adil lagi. Nah, jadi gua pengen semua konten yang diberikan oleh TCI itu for free. Begitu, tidak ada bayar sama sekali. Begitu ya, bahkan gini, kan kita seperti kayak kemarin kita ada review tuh, itu benar-benar review, jadi kita nggak ada nge-shield tuh ya kemarin ya, jadi kerasanya kayak sedikit kayak roasting begitu. Tapi baik lagi di TCI kita semua mau ya kasarnya tuh tidak ada membebani keluarga TCI sama sekali, tidak ada membebani member sama sekali, dan ya bentuknya ya review aja terbuka itu ya. Sip, itu kurang lebih untuk Wobby. Selanjutnya kita akan balik lagi sedikit ke urusan ya inilah dua monster fundamental ini ya. Untuk dari perspektif futures ya, saran gua adalah lu tetap boleh buka posisi futures selama ada setupnya benar, boleh ya. Selama nggak ngarang setup silahkan ya, selama tidak melanggar SOP silahkan buka. Tetapi please SLTP-nya lebih ketat, jangan sampai abang nanggung bang, dikit bang, biarin aja bang. Ya biarin aja, kalau lagi nggak ada beginian sih monggo. Ya kalau lagi ada dua beginian ya ujung-ujungnya tidak sesuai harapan lu, langsung liquid. Udahnya aduh bang, pusing bang, ya jangan sampai seperti itu. Ya, jadi boleh tetap buka posisi futures, tapi dengan SL dan TP yang lebih ketat ya. Nah, untuk dari perspektif spotnya sebenarnya ya kurang lebih sudah kita jelaskan tadi di depan begitu. Jadi ya sudah, kita jangan panik gitu ya. Dan yang mungkin gue harus tekankan lagi adalah jangan maksain beli sekarang.
Karena kalau lu beli sekarang, lu membuka satu posisi yang terlalu beresiko begitu. Oh, tapi Bang, kan siapa tahu Bang, taunya naik lagi Bang. Ya bisa aja, bisa aja. Tapi kalau turun siap nggak? Nah itu. Karena yang bikin gua mual tuh apa? Waktu lagi begini, waktu lagi naik, beli di resisten nggak apa-apa, bilang kami berani, kami ambil resiko, siap ambil resiko ya. Ya, gagah, waktu masih hijau. Taunya besoknya merah, langsung Bang gimana ya Bang? Aduh Bang, ini sebenarnya duit panas Bang, ini sebenarnya duit buat bayar kosan Bang, Bang ini duit buat bayar semesteran. Itu terlalu sering terjadi seperti itu ya. Nah gua harap ini video ya bisa ngegampar lo dulu sebelum mau melakukan ya itu, mau melakukan hal konyol itu ya. So please, untuk secara spot ya sebenarnya secara features juga ya, lu jangan sekarang buka posisi yang aneh-aneh ya, jangan buka posisi yang aneh-aneh, ikutin SOP lu aja. Dan gini, tidak ada SOP lu ngelong atau lu all in di resisten, udah pasti itu nggak ada, karena kalau ada SOP seperti itu konyol sekali kan. So tahan jiwa FOMO lu ya, lebih baik lu ketinggalan ya, nanti waktu at some point koreksi lagi lu baru beli, dibandingin lu maksain beli di resisten, karena the risk is not worth it, not worth it sama sekali begitu ya. Karena kenapa, lu beli di resisten itu seringkali sepaket sama all in, itu nggak jauh-jauh dari situ ya. Tahu dari mana Bang? Ya gimana nggak tahu, setiap kali koreksi signifikan pasti curhatannya seperti itu. Bang, gua hancur Bang. Kenapa hancur? Gua all in Bang, di mana? Resisten. Rata-rata di resisten begitu ya. Nah itu pembelian karena emosi, udah pakai emosi berantakan ya. Jadi kalau biasanya gua bikin tuh setelah udah aftermath nih banyak yang hancur, nih gua harap dengan gua bikin dulu di depan ya, di depan nih sebelum ada sebelum bom fundamentalnya keluar ya, lu jadi tersadarkan dulu gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.